sebagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, ditimbulkan bencana kelaparan. Di dalam negeri itu ada ia pun mulai melalap, lapar. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian yang itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu dambun itu, sembelih dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati, menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tamu, karena ia mendapatkan kembali dengan hebat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, dalam bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Satu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 22 sama-sama, 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Amin. Yesus mengambil perumpamaan ini, ambil contoh kegiatan sehari-hari dilakukan oleh manusia. Yesus mengambil gambar itu supaya ini gambaran hidup kita. Dan kita anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Tujuan harapan orang tua untuk masa depan. Kita dilahirkan, dibesarkan, dirawat, disekolahkan. Siang malam mereka memelihara kita, memberi makan, memberikan apa yang kita butuh. Mereka yang mengantar kita ke sekolah, dijemput ke rumah, taruh di tempat tidur yang bagus, dan kita diberikan makanan yang bersuplai, makanan bergizi, yang berkualitas luar biasa. Ketika kita sakit, kita dibawa oleh orang tua ke rumah sakit dan bayar harganya mahal. Dan waktu kita butuh mahal pun Bapak Mama tidak pernah tolak. Mereka terus belanjakan apa yang kita mau. Itu terjadi di masa-masa kita masih ada anak-anak. Tapi sesudah berjalan waktu, ketika kita pertumbuhan sudah mulai, umur sudah 12 tahun ke atas sampai 17 tahun ke atas, mulai ada perubahan terjadi.
dalam hidup kita, bergaul dengan teman di kampung atau di kampung halaman di situ, bergaul dengan di sekolah, banyak orang kita jumpai, bergaul dengan ke kota kemana kita pergi. Disitulah terjadi ada perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Maka itu pelajaran di sini diambil bahwa Allah sangat mengasihi anak-anak. Amin. Allah sangat mengasihi anak-anak. Allah mengasihi semua orang, yaitu orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Tidak baik maksudnya orang yang berdosa, anak yang berdosa datang bertobat kembali kepada Yesus. Yesus pernah tolak tidak? Yesus tidak pernah tolak. Bapak mama pasti pernah tolak. Bapak mama bilang kamu tidak boleh makan hari ini karena kamu melakukan pelanggaran. Kamu tidak kerjakan tugas di rumah. Saya suruh kamu cuci piring pulang sekolah, kamu main-main dengan teman-teman. Kamu main game, kamu main kelereng, kamu main HP dan sebagainya. Jadi tidak boleh makan. Kadang-kadang kita diberikan pelajaran, diberikan teguran walaupun sakit, tapi itulah didikan orang tua kita. Tapi pada saat mereka berikan kita kadang-kadang kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Dan muncul saya sepertinya tidak bisa tinggal di rumah ini. Di rumah ini apa saja saya lakukan salah. Bicara salah, makan salah, tidur salah, keluar sedikit salah, semuanya salah. Serba salah. Lebih baik saya tinggal dengan tetangga sebelah, tinggal dengan tante sebelah, tinggal dengan om di situ, supaya di situ merasa nyaman. Saya apa yang lakukan, om tidak marah, tante tidak marah, saudara tidak marah, pasti saya disayang. Jadi lebih baik pergi. Kadang-kadang kita melakukan pikiran seperti itu. Tapi inilah terjadi dalam fenomena hidup kita anak-anak. Sepertinya kita merasa aman-aman saja tinggal di rumah. Tapi sebenarnya kita sudah hilang. Jauhkan angin ribut dan badai yang kehilangan di rumah. Seperti yang kau ketenangkan di danau Galilea. Anak yang hilang. Sehingga Tuhan yang kau proklamasikan kuasa Ilham yang hilang. Sehingga hari Melana datang mereka mencari Yesus. Bukan sembarang Yesus, tapi Yesus yang bersama dalam nyata. Bekerja dengan caranya luar biasa. Oleh karena itu seluruh rangkaian ibadah, ada anak remaja, pemuda dan orang tua, pada sore hari ini hamba teruskan berkat di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Datanglah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera Allah turun atas kita sekalian. Kita siap memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Karena uang itu penting. Kayu bisa cari uang. Nama kau yang bikin.